Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel yang memberikan informasi dan tips tentang semua perusahaan, semua instansi pemerintahan, semua lembaga pemerintahan, semua perusahaan badan usaha milik negara, dan semua perusahaan swasta lainnya. Akan kita kupas tuntas hari ini juga, tetap di channel saya. Check this out, man. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang waralaba, yaitu McD yang bisa disingkat MCD, M besar C kecil D besar, ataupun bisa disebut juga dengan McDonald's, yaitu saya kutip dari wikipedia.org, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang waralaba atau rumah makan siap saji terbesar di dunia. Hidangan utama di restoran-restoran McD adalah hamburger, tetapi mereka juga menyajikan minuman ringan, kentang goreng, dan hidangan-hidangan lokal yang sesuai dengan tempat restoran itu berada. Oke, McD ini adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang waralaba tentang makanan, yaitu lebih ke fokusnya ke makanan siap saji seperti hamburger, kentang goreng, juga minuman ringan, makanan ringan lainnya, dan juga hidangan-hidangan lokal yang ada di daerah tersebut, di daerah tempat McD itu berada. Selanjutnya, lambang McDonald's adalah dua busur berwarna kuning yang biasanya dipajang di luar rumah-rumah makan mereka dan dapat segera dikenali oleh masyarakat luas. Ya, busurnya seperti huruf M gitu ya, dua busur dua kali, dan berwarna kuning, dan ini adalah lambang huruf M ya, huruf M. Selanjutnya, restoran McDonald pertama didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara, yaitu Dick dan McDonald's, tetapi kemudian dibeli oleh Ray Kroc dan diperluas ke seluruh dunia. Jadi ada dua owner ataupun dua yang mempunyai nama dari restoran McDonald ini pada tahun 1940, dan kemudian dibeli oleh Ray Kroc dan diperluas ke seluruh dunia sampai sekarang. Oke, sampai pada tahun 2004 McDonald memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 50 juta orang dan pengunjung per hari, dan rumah makan 1.700 orang. Wow, pengunjungnya itu rata-rata 50 juta per orang, dan pengunjung per harinya itu yaitu 1.700 orang. Oke, kalau di Indonesia, masyarakat teman dan sahabat sekalian sudah tahu McDonald itu seperti apa, makanannya seperti apa, minumannya seperti apa, kan begitu. Jadi McDonald ini pertama kali menawarkan menu yang berbeda-beda dari berbagai negara. McDonald ini menawarkan menu yang berbeda-beda di berbagai negara. Jadi McDonald ini memberikan menu yang beda-beda setiap negaranya. Jadi tergantung negaranya dia ikut dari filosofi ataupun habitat dari negara tersebut, baru dia bisa menjualkan makanan-makanan dari negara ataupun daerah tersebut. Begitu. Selanjutnya, bisnis perusahaan ini dimulai pada tahun 1940 dengan dibukanya sebuah restoran oleh Dick dan McDonald di San Bernardino, California. Mereka memperkenalkan Speedy Service System pada tahun 1948 yang kemudian menjadi prinsip dasar restoran siap saji modern. Oke, berarti pada tahun 1948 Speedy Service System adalah logo ataupun visi dari sebuah perusahaan yang baru dibangun, yang dibuat oleh Dick dan McDonald, yang kemudian menjadi prinsip dasar restoran tersebut, yaitu Speedy Service System. Jadi restoran siap saji ini lebih ke modernisasi pada saat itu. Maskot awal McDonald yang bernama Speedy adalah seorang pria dengan kepala berbentuk hamburger yang menggunakan topi koki. Speedy kemudian digantikan oleh Ronald McDonald pada tahun 1963. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya logo ataupun gambar dari kalau kita masuk ke McDonald itu ada orang macam badut gitu ya, kalau saya bilang macam badut, dia
di hidungnya warna merah, baru rambutnya agak kribo gitu, dan berwarna kuning dan putih. Dan juga itu bernama waktu pada saat itu, pada tahun 1948 itu bernama Speedy nama dia. Setelah itu Speedy dan menggunakan topi koki. Speedy kemudian digantikan oleh Ronald McDonald pada tahun 1963. Jadi setelah Speedy itu masuklah Ronald McDonald untuk menggantikan posisi dari Speedy yang jadi ikon dari McDonald tersebut. Oke, kita masuk ke McDonald di Indonesia. Restoran McDonald pertama di Indonesia terletak di Gedung Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta, dan dibuka pada tanggal 23 Februari 1991. Oke, berarti restoran McDonald pertama kali di Indonesia itu ada di McD-nya Indonesia itu pertama kali dibangun di Jakarta, tepatnya di Gedung Sarinah, Jalan MH Tamrin. Oke. Berbeda dari kebanyakan restoran McDonald di luar negeri, McDonald juga menjual ayam goreng dan nasi goreng. Jadi ketika McDonald itu masuk ke Indonesia, tepatnya di Sarinah, dia itu menjual ayam goreng. Terlepas dia juga menjual hamburger dan minuman ringan lainnya, dia juga ketika masuk ke Sarinah ataupun Indonesia, dia itu menjual ayam goreng dan nasi goreng. Pada awalnya pemegang hak waralaba di McDonald Indonesia adalah PT Bina Nusarama. Oke. Jadi pertama itu sebelum masuk ke Indonesia, si McDonald ini dipegang oleh PT Bina Nusarama milik Bambang Rahmadi. Pada tanggal 3 Juni 2009, hak waralaba McDonald di Indonesia diambil alih oleh PT Rexo National Food. Jadi sudah beralih fungsi, sudah beralih tangan lagi. Ketika masuk ke Indonesia, pada tanggal 23 Februari 1991 itu yang megang PT Bina Nusarama. Oke, setelah berjalannya waktu per 3 Juni 2009, hak waralaba McDonald diambil alih oleh PT Rexo National Food. Nah, PT Rexo National Food ini merupakan anak perusahaan dari Rexo Group yang merupakan induk usaha perusahaan minuman ringan Sinar Sosro. Oke. Dan pada saat itu juga terkenalah McDonald Sarinah. Dan sampai sekarang semua McDonald beroperasi di seluruh daerah di Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan apa sih maksud dari McDonald ataupun McD-nya di Sarinah itu tutup, ataupun mengapa sampai viral seperti itu. Kenapa harus viralnya pada saat yang tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah di Jakarta. Saya ambil 5 kesimpulan, yaitu aneh sih bagi saya. Kenapa McDonald, kok bisa ya McDonald seperti itu ya? Dia membuat suatu kerusuhan ya, kerusuhan dalam arti kata dia tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka buat gitu. Sebuah perusahaan tuh harus berpikir bahwasannya ketika ada pandemi seperti ini ya mereka harus mengikuti arahan-arahan dari pemerintah atau pemerintah daerah, agar kiranya mereka tidak membuat suatu kerusuhan dan membuat suatu, ya kita bilanglah, suatu yang membuat masyarakat gempar di Indonesia dan mengakibatkan mereka berkerumun di McDonald tersebut. Saya sangat kecewa sebenarnya. Terlepas dari McDonald itu adalah tempat pertama kalinya McDonald itu berdiri di Indonesia gitu kan. Jadi mereka ya tidak mengindahkan, tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka buat tersebut. Oke, berikut beberapa hal yang perlu kamu ketahui seputar tutupnya McD Sarinah. 1. Beroperasi 30 tahun. McD Sarinah adalah McDonald pertama di Gedung Sarinah, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. McD Sarinah resmi ditutup pada 10 Mei 2020 setelah beroperasi 30 tahun. Tak heran banyak cerita di dalam McD Sarinah ini, sehingga ketika ditutup masyarakat banyak yang merasa kehilangan. Hai teman-teman semua, sahabat semua, saya rasa tidak perlu sampai seperti itu kali untuk kehilangan suatu perusahaan yang saya bilang ya memang sudah besar di Indonesia. Bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh Indonesia juga sudah ada galeri ataupun gerai-gerai untuk penjualan waralaba dari McDonald tersebut. Jadi iya sih, memang momennya tidak tepat. Saya merasa
ya oke, kita sebagai yang pencinta McD itu ya, apalagi di Jakarta ya, cinta McD itu ya dia pertama kali bangun di Jakarta dan dia sudah akan tutup sekarang. Oke, secara pribadi, oke, kita peduli dan kita merasa itu suatu hal yang harus kita berikan informasi ke teman-teman yang lain bahwasanya McD sudah tutup dan tidak perlu sampai datang ke sana. Walaupun mereka membuat penutupan ataupun mereka membuat suatu hidangan terakhir untuk makan di tempat tersebut gitu kan. Oke, tapi kan masih ada tempat yang lain, McD yang lain gitu. Tapi kita masyarakat Indonesia harus berpikir, maksudnya pandemi ini sangat berbahaya. Makanya pemerintah dan masyarakat harus bersinkronisasi. Walaupun kita bilang, gini-gini aja pun bang, nggak ada manfaatnya kita di rumah aja untuk menjaga social distancing. Tidak teman-teman dan sahabat semua. Kalau kita tidak menjaga dari sekarang, itu sangat berbahaya ke depannya nanti. Dan ini akan terus berlanjut teman-teman. Mata rantai COVID-19 ini tidak bisa diputus kalau seperti itu. Kita tidak pernah tahu teman kita waktu kita membeli McD itu ada penyakit coronanya, ataupun COVID-19-nya, atau mereka seorang PDP, ataupun mereka seorang ODP. Kita tidak pernah tahu. Jadi menjaganya itu luar biasa teman-teman. Jangan terlalu lebay, terlalu merasa harus dipiralkan nih karena McD satu-satunya. Nggak perlu teman-teman. Kesehatan kita paling utama. Jangan sampai gara-gara McD tersebut Indonesia semakin panjang masa pandemi ini gitu teman-teman. Jaga diri kita masing-masing dan juga jaga teman-teman dan sahabat kita dari segala macam penyakit untuk saat ini. Menurut saya sih seperti itu ya. Yang kedua, alasannya kenapa tutup. Jadi penutupan McD ini juga punya alasan teman-teman. Oke, restoran McD pertama di Indonesia ini terpaksa ditutup. Direktur Utama Sarinah Gusti Ngurah Putu Sugiarta biasa memberikan penjelasan mengenai tutupnya McD Sarinah. Terkait informasi gerai McDonald's di Sarinah, Tamrin bakal ditutup beroperasi. Dapat kami informasikan bahwa Sarinah saat ini sedang melakukan program transformasi Sarinah dalam upaya memajukan atau meremajakan konsep dan model bisnis Sarinah yang salah satunya adalah melakukan renovasi gedung. Jadi penutupannya McD ini adalah salah satu tim dari Sarinah untuk merenovasi atau meremajakan ataupun memajukan lagi, memperlebar dari gedung Sarinah tersebut. Oke, gedung Sarinah merupakan salah satu ikon atau gedung bersejarah bagi masyarakat Jakarta. Jadi walaupun Sarinah adalah ikon, ya Sarinah hanya ikonnya, McD-nya tuh ya biasa aja. Walaupun ya kita sama-sama tahu semua, McD pertama lahir tuh di Jakarta, yaitu di Jalan MH Tamrin, tepatnya di Sarinah. Oke, kita semua tahu itu. Tapi kita tidak perlu berlebihan untuk menanggapi dari kepiralan ini. Jadi karena masyarakat Indonesia tuh karena ada viral datang, jadi berkerumun masyarakat di situ, itulah yang sangat disayangkan, khususnya untuk semua instansi pemerintahan dan termasuk kementerian lain dan instansi terkait lainnya, karena pemerintah sudah gencar benar untuk melakukan